Halo, suara saya jelas gak? Jelas, Mas. Oke, oke. Nanti kalau ada yang perlu diulang nanti bilang aja ya. Soalnya saya lagi di luar, baru pulang kerja. Eh, Takutnya ada noise dari belakang tuh ganggu ininya, ganggu suara saya sendiri gitu. Oke, eh, jadi kita langsung aja. Jadi sesuai janji, jadi Ini agenda sih hari mau ini nanya. itu, boleh boleh nanya dulu. Ya, boleh boleh. Gimana tadi kamu ya? Tadi mau nanya apa? Oh, ini suara saya nggak kedengaran. Yang ini. Kedengeran kok, Mas, di saya. Maaf, Ya Mas. tadi si si Earphone saya Rara kayaknya, nggak Mas. dengar. Ini, Tadi Mas, kamu mau tadi nanya. kamu mau nanya terus kamu tadi itu micmu. Oh iya. Sekarang kita nanya, Mas. Kayaknya di sana nggak bisa kebuka. Di transisinya tulisannya kayak the project for history doesn't exist. Padahal bisa dong. Gimana gimana? Sorry sorry, nggak kedengaran. Kali ya. Ganti. Halo, Iya, Mas. coba lagi, coba nanya sekali lagi. Punya saya di web itu nggak bisa karena tulisannya the project files directory does not exist. Itu semuanya udah Kayaknya agak saya jelek. balik. Ditulis aja deh. Nggak bisa, beneran nggak ini putus-putus suaranya. Nggak tahu siapa yang putus-putus. Jadi nggak clear gitu. Ditulis aja deh. Oh nggak bisa kebuka ya? Eh ya ya ya. Ya udah nggak apa-apa nggak apa-apa. Biarin aja. eh Ininya aja download yang di Telegram tuh download MSH-nya, download mesh file-nya aja. Kita mulai dari mesh file aja, sama kayak kemarin. Jadi kita input mesh, terus langsung setup gitu. Jadi sebenarnya nanti coba aku resign ulang ya workbench-nya ya. Jadi sebenarnya workbench-nya ini tuh udah di running sama udah di post processing. Jadi tuh kalian bisa ngelihat gimana nanti contoh contoh yang udah bener tuh gimana ini hasilnya gitu. Yang udah jadi data-data yang perlu diambil tuh kayak apa, settingannya tuh apa aja gitu. Sebenarnya aku mau nunjukin itu. Ini tuh udah jadi ininya. Jadi nanti kalau kalian review, nggak bingung harus ngelihat kemana. Karena kalau kalian mau review nanti tinggal buka solution atau setup, terus kalau mau ngeliat hasil tinggal buka result. Karena ini udah saya rangkumin semua, baik itu setup maupun post processing. Nah nanti eh, tinggal apa ya? Tinggal diingat lagi aja nanti penjelasan aku nanti ini gimana gitu. Gitu. Nah jadi karena workbench-nya ini nggak masalah sih.
kita start dari sini ya. Jadi kita pakai yang ini nih, yang latihan boiler MSH.H5. Ini sama kayak kemarin ya, kita ambil Fluent di komponen sistem. Kalau kalau nggak jelas atau suara aku putus-putus, nanti di chat aja ya. Nanti akan aku ulangin beberapa langkah ke belakang, dari nggak jelasnya yang mana. Takutnya eh, ada yang ketinggalan atau apa gitu ya. Nanti kalau ada yang nggak jelas atau terputus atau kurang paham, nanti di chat aja, ketik aja, nanti aku ulangin kayak misalnya 5 langkah ke belakang gitu supaya jelas. Nah, jadi ini sama kayak kemarin. eh ini kita masukin, sorry, kita mulai dari sini ya, maaf. Dari mesh nih, ambil mesh yang ini, terus kita arahin ke Fluent, setup kayak gini. Ini kita klik kanan, terus import mesh file, terus tinggal cari aja yang begini aja deh. Eh Gimana ya sih? Gini aja deh. Nah ini kan nggak bisa ya. Atau gini aja deh, kita buka aja dari sini nih. Ini kita edit. Jadi ambil Fluent Standalone yang ini, terus kita launch, kosongan, nggak ada isinya. Oke, jadi ini habis dari ini. Ini langsung diedit terus di launch aja biar dia kebuka Fluent tapi isinya kosong kayak gini. Nah, baru nanti dari sini kita baca manual aja. Kita read, kita kita import berupa mesh di sini. Nah, nanti di sini baru kamu cari yang .mshh5-nya. Jadi ada di file, terus klik file, terus cari import, terus cari mesh, terus nanti cari di mana lokasi kamu menyimpan file .mshh5 tadi. Gitu. Oke. Nah, ini jadi ini domain boiler yang waktu itu di pertemuan berapa ya? Satu atau dua gitu ya? Yang pernah aku kasih ya. Nah, terus ini tuh beneran domain boiler yang asli. Jadi ini eh, kurang lebih kira-kira domain boiler tuh eh, bentuknya tuh gini-gini aja gitu. Paling yang membedakan adalah nanti paling gimana lokasi dari setiap secondary sama primary inletnya kayak gitu. Oh iya, di bentar ya. Dirinya aku kasih ini nggak ya? Lupa aku ya. Ada file Excel nggak ya? Kayaknya nggak ada ya. Lupa ya aku ya. Bentar deh aku cari dulu ya. Sorry. Ada yang ketinggalan file. Biar nanti kalian kebayang. eh,
kayaknya nggak ada. Eh, Ya udahlah besok aja lah sekalian review nanti. Ya udah. Oke. Eh, jadi kita mulai dari yang general text specs dulu. Nah, jadi di sini yang perlu kalian aktifin pertama kali adalah yaitu gravitasi. Karena boiler ini kan cukup tinggi. Dan di boiler ini kan sebenarnya ada aliran partikel kan berupa injeksi batu bara. Nah, gaya buoyancy dari partikel batu bara yang ada di aliran udaranya itu cukup cukup besar gitu pengaruhnya. Makanya di sini kita perlu mengaktifkan gravitasi. Kenapa? Karena untuk memperlindungkan gaya berat sama gaya apung partikel batu bara yang ada di ruang boiler tersebut. Gitu. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan adalah faktor gravitasinya. Jadi ini setiap domain itu nggak sama ya faktornya ya. Jadi tinggal dicocokin aja arah vertikal kalian tuh di X, Y, atau Z. Tapi biasa sih orang gambar itu kok arah vertikalnya kalau enggak ya, ya Z gitu. Tergantung selera masing-masing aja. Nah, di sini kebetulan arah vertikalnya itu tuh ke positif Y. Berarti yang Y ini itu kita cukup perlu mengisi sebesar negatif 9,81. Kayak gitu. Nah, jadi yang perlu diedit di tax, general tax pen cuman gravitasi aja. Terus selanjutnya di models ini karena kita sempat membahas spesies transport ya, yang pembakaran otomatis energinya diaktifin. Terus kemarin kita sempat berkenalan kalau ingin mengaktifkan reaksi kimia, reaksi pembakaran itu ada di spesies. Berarti spesiesnya coba kita lihat di sini. Nah, reaksi pembakaran batu bara itu ada di spesies transport. Nah, di sini pertama-tama kalian perlu mengaktifkan reaksi berupa volumetrik. Nah, terus karena reaksi pembakarannya itu cukup eh, cepat kecepatannya gitu. Itu kalian aktifin yang kedua ini, pakai yang finite rate slash eddy dissipation. Jadi ini reaksi ini, settingan ini itu untuk menghubungkan antara turbulensi turbulensi aliran udara dengan reaksi kimianya. Biasanya sih kalau boiler pakai yang ini nih, yang kedua. Nah, terus habis itu eh, yang atas, yang mixer properties itu kalian pilih yang ada pole-nya. Nah, sebenarnya ini bebas mau pakai yang mana, karena ini template. Jadi buat yang ini HV maksudnya heating value ya. Sorry, HP itu yang high, ini L itu low, M itu medium kalau nggak salah. Tapi either way sebenarnya ini nggak masalah kalian mau pilih yang mana, karena ini nanti yang mempengaruhi itu nilai nilai ini kan di batu bara kan ada nih ya calorific value ya, heating value namanya. Nanti yang ngebedain itu cuma nilai ininya aja, tapi intinya tuh dalaman tuh sama aja gitu. Jadi sebenarnya ini uh, bebas mau pilih yang mana. Ini call tuh nggak ada lagi ya udah. Jadi bebas mau pilih yang mana ya. Ini kita pakai yang HV aja. Nah, terus kita ke call kalkulator. Nah, di sini yang di sini akan muncul pop up berupa call kalkulator. Oke. Yang perlu kalian perhatikan pertama yang ini, number of call stream. Ini artinya ada satu jenis batu bara yang diinjeksikan ke ruang bakar. Misal kalian punya batu bara berupa apa ya? Ya berupa batu bara biasa aja gitu. Terus kalian mau nambahin biomasa, misalnya berupa biasa tuh biomasa pakai apa ya? Sawdust tuh apa? Serbuk gergaji ya? Sawdust gitu misalnya, atau biomasa yang lain ini jadi dua nilainya. Jadi ini satu menandakan bahwa ini satu jenis batu bara. Misalnya ada studi, misalnya kalian mau studi reaksi pembakaran batu bara dari Jawa, Pulau Jawa sama Pulau Kalimantan gitu misalnya.
Ini kalau digabung gimana sih nanti reaksi pembakarannya? Secara berarti kan kalau dari Jawa sama Kalimantan mungkin yang membedakan adalah rumus kimianya gitu, karena nggak mungkin sama persis. Mungkin yang Kalimantan lebih basah atau yang Jawa lebih basah gitu. Maka nanti ini diganti jadi dua. Jadi ini menunjukkan jenis batu bara yang diinjeksikan. Ini satu jenis batu bara doang gitu. Selanjutnya, ini yang paling penting nih. Eh, ini harusnya sebelum disimulasi kalian udah minta ke dosen pembimbing. Ini harusnya dikasih sih. Eh, aku rasa ini mahasiswa kayaknya nggak mungkin melakukan ini. Jadi untuk mendapatkan rumus kimia dan kandungan batu bara perlu dilakukan eksperimen berupa namanya proximate sama ultimate analysis. Ini karena kalian udah ngambil sistem pembangkit tenaga ya, saya rasa saya nggak perlu jelasin ini apa, ini maksudnya apa. Tapi yang jelas kalian perlu menyiapkan data persentase massa. Ingat ya, persentase massa yang dimasukin. Jadi ini semuanya nanti dimasukin berdasarkan hasil lab, proximate, dan ultimate analysis. Aku saranin kalian siapin tabel di Excel karena biar gampang ngopi-ngopinya, dan ini perlu digarisbawahi hasil penjumlahan ini itu harus sama dengan satu. Oke. Jadi pastiin koma-komanya itu di diseragamin dan konsisten gitu. Misalnya kalau mau dua angka di belakang koma, semuanya dua angka di belakang koma. Nanti akan terjadi penjumlahannya itu nggak sama dengan satu. Kalau misalnya nggak sempurna gitu, misalnya kalian lupa koma-komanya, eh, ya pastikan nanti penjumlahan ini tuh paling close to 0,99 gitu. Jangan jauh dari 0,99 gitu. Pokoknya intinya mendekati satu lah gitu. Ini juga berlaku, hal yang berlaku juga sama di sini. Ini jumlahnya sama dengan satu, alias 100%. Terus habis itu ini mekanisme ini, sorry, kelewat. Yang ini dulu. Nah, yang ini mekanisme ini. Ini biar lebih akurat, ini pakai yang two step reaction. Oke? Oh ya, mau disclaimer dulu deh, biar nggak ini. Jadi gini, simulasi boiler itu tuh banyak banyak mazhabnya, banyak banyak alirannya. Ini yang pernah saya singgung di awal pertemuan tadi. Dalam mensimulasikan itu tuh ada banyak jalan menuju Roma. Jadi kalau istilah simulasinya sih ada namanya low fidelity sama ada high fidelity. Yang high fidelity itu kalian men-setup di ANSYS Fluent itu seakurat mungkin agar nanti simulasinya itu semakin mirip dengan fenomena fisik aslinya. Sementara kalau low fidelity itu setupnya itu banyak yang diasumsikan gitu, atau dalam dalam apa dengan kata lain settingannya itu tuh ideal lah gitu. Ada yang diasumsikan sehingga nanti bersifat too good to be true atau ideal gitu. Nah, di sini biar lebih sedikit lebih mirip dengan aslinya, fisik aslinya, itu kalian menggunakan two step reaction. Nah, two step reaction ini nanti akan muncul karbon monoksida di reaksi pembakaran kalian, which is itu yang sebagaimana akan terjadi gitu. Karena uh, mungkin ada bagian di dalam ruang bakar kalian itu suplai oksigennya tuh nggak cukup sehingga nanti akan muncul karbon monoksida di ruang bakar tersebut gitu. Dengan kata lain ya, ini two step reaction, ini kalian akan memunculkan karbon monoksida ke dalam reaksi kalian gitu. Nanti akan saya tunjukkan uh, munculnya karbon monoksida itu di mananya gitu. Ada pertanyaan nggak sampai sampai mekanisme Belum dari ada sih, Coldstream? Mas. Belum ada. Oke, berarti bagus. Alhamdulillah udah cukup clear ternyata suaranya. Dan dan di proximate dan bukan di, enggak sorry bukan di proximate. Dan di ultimate itu biasanya kita ngambil ada sulfur gitu. Walaupun jumlahnya tuh relatif lebih kecil dibandingkan CHON, tapi itu juga berpengaruh ke dalam reaksi pembakaran. Nah, ini aktifin aja include CO2, SO2 sorry, kok CO2, SO2. Nah, tapi karena di sini saya lupa ngasih Excel-nya, jadi ini saya skip aja ya. Tapi intinya adalah nanti di simulasi beneran kalian, eh,
ini nanti SO2-nya diaktifin. Nanti kita akan coba balik lagi ke sini di pertemuan selanjutnya, mungkin kita lihat perbandingannya kalau include SO2 sama enggak tuh apa gitu. Ini karena jumlahnya harus satu, ini berarti aku harus ngarang berapa nilainya. Jadi ini ntar aja ya. Ini saya mau ngasih tahu, ini nanti pasti di ultimate analysis kalian di apa, di PDF hasil ultimate analysis itu pasti ada SO2. Ini jangan lupa diaktifin. Oke. Tapi ini buat pemula, buat baru belajar nih, ini nggak usah dulu, nanti aja. Kita sih simpel-simpel aja. Habis itu ini nama nama ininya, nama batu baranya. Jadi ini bisa kalian cocokkan ya senyaman kalian aja lah, kalau nama main bebas aja kalau nama. Terus ada hitting value. Ini juga hitting value didapat dari proximate ultimate analysis. Eh, Nanti mungkin saya bisa tunjukkan nanti atau besok di pertemuan selanjutnya data aslinya itu kayak gimana bentuknya. Terus nanti ini tinggal yang lain, ini tinggal cocokin aja. Ini volatile molecular weight. Ini kalau ada di proximate sama ultimate analysis dimasukin aja. Sisanya yang satu, yang ini nih, ini saya tandain ya. Yang ini sama yang tiga ini nggak perlu diotak-atik. Jadi ini default aja. Paling yang perlu kalian perhatikan yang ini nih, eh, densitas batu bara ketika kering gitu. Ini kalau bisa dicari atau minta sama eh, orang labnya gitu yang melakukan proximate dan ultimate berapa density-nya gitu. Dan di bawah itu akan di summarize bagaimana reaksi yang tercipta ketika persentase CHON-nya sekian. Jadi sama seperti reaksi pembakaran, mostly byproduct-nya itu berupa karbon monoksida dan water vapor. Nah, ini kalian bisa lihat reaksi pembakarannya beserta stoichiometric coefficient-nya. Jadi ini udah dihitungin supaya balance masa kiri dan masa kanan, jadi nggak perlu kalian hitung lagi. Jadi gitu. Jadi kalau kalau boleh saya tandain, yang perlu kalian pastiin adalah paling yang ini, yang ini aktifin yang ini juga aktifin nanti. Terus, nah ini masuk ini pasti tiap batu bara tiap daerah pasti beda-beda nih. Sama ini nanti di dicek lagi, sama ini juga nanti dicek lagi. Maksudnya cek dengan data kalian gitu ya, waktu simulasi benerannya. Gitu. Habis itu di klik apply dan klik OK. Dan settingan reaksi pembakaran batu bara cuman kayak gitu doang. Karena sebenarnya yang ribetnya itu yang menyiapkan data-data ini semua. Gitu. Yang penting kalian udah ngerti maksud dari setup ini tuh apa aja. Sehingga nanti data dari lapangan masuk ke software tuh ngerti gitu. Yang mana mesti dimasukin. Seperti itu. Nah ini ketika saya klik apply, tadi kan nggak ada CO ya, sekarang ada CO ya, tuh ya. Nih ada CO. Kenapa? Karena saya mengaktifkan two step reaction, makanya muncul CO. Oke, klik OK. Sampai sini ada pertanyaan nggak mengenai seluruh spesies transport, call kalkulator maupun, nah ini ada kali ini biarin aja nih. Ada pertanyaan mengenai setup batu bara, pembakaran batu bara di spesies transport? Oh, ada. Ya boleh. Diketik aja ya pertanyaannya ya. Saya tungguin. Oh, biomasa. Ya, ya, boleh, boleh. Ini saya tunjukin ya. Kalau ada biomasa tuh kayak gimana ya. Ini saya tunjukkan aja. Ini nggak perlu diikutin. Oh, kalau confiringnya 95, biomasanya 5%.
Oh, oke oke. Ini kayaknya enaknya diketik aja deh saya. Saya jelasnya belum ketik. Misalnya ya, eh biasa dalam simulasi itu kita pertama-tama simulasikan dulu kondisi existing. Kenapa? Karena biar gampang nanti ininya tracking hasilnya gitu. Nah, misalnya kita bikin simulasi existing nih. Berarti kan yang udah ada ya. Berarti ini kan 100% batu bara kan. Nah, let's say ya, dia injeksi batu baranya itu sebesar 100 ton per jam. Oke, ini berarti yang ke satu. Nah, terus tadi ada pertanyaan gimana cara kita membuat settingan kalau ada injeksi biomasa alias co-firing. Berarti ini ada skenario kedua yaitu co-firing. Ini 95 co-firing ya di bawah aja deh. Ini berarti 95% batu bara, sisanya ada 5% biomasa. Nah, sebenarnya kalau pertanyaannya seperti ini yang di setup bukan maksudnya yang di setup 95 sama 5 itu bukan pas di spesies transport. Kalau pertanyaan kamu seperti ini, 95% batu bara, sisanya biomasa, itu nanti di injeksinya, bukan di rumus kimianya. Nah, kalau seperti ini nanti injeksinya, which is nanti bisa saya tunjukin gimana. Berarti nanti ini ada dua buah injeksi. Nah, kalau di sini kan injeksinya cuma satu, injeksi satu, eh di sini injeksi cuma satu kan, injeksi A misalnya, berapa batu bara. Nah, di sini karena co-firing, ini ada injeksi A, berarti 95% nah itu batu bara. Nah, ada injeksi B, itu sisanya berarti. Karena kan jumlahnya kan mesti 100 ton per jam. Kayak gitu. Nah, ini settingan ini, itu nanti kita perlu mengaktifkan satu model lagi, yaitu namanya DPM, yang akan saya jelaskan berikut ini. Nah, karena kamu tadi mention co-firing, ini sekalian saja saya tunjukin bagaimana cara bikin co-firing. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau mau ada co-firing, kamu tambahin ini tuh jadi dua. Ini dua, terus kamu klik sembarang. Nah, nanti akan muncul dua ID. ID pertama itu batu bara original, dan ID kedua itu berupa yang co-firing. Makanya nih kalau saya ganti ini perhatikan ya, ini ID-nya dua, saya ganti jadi satu. Ini call particle, ini kalau ID-nya jadi dua, ini jadi call particle dua. Yang ini bisa kamu ganti jadi misalnya biomasa. Nanti biomasanya kamu proximate sama ultimate dulu, kamu uh, masukin berapa reaksi kimianya. Reaksi kimianya. Kamu masukin persentase massa dari biomasanya berapa. Kayak gitu. Nah, ini karena bukan co-firing, ini saya balikin jadi satu. Saya play lagi. Nah, sekarang kita akan belajar yang tadi tuh. Gimana sih kalau tadi 95% sama 5%. Nah, kalau kita mau mengatur seberapa banyak injeksi batu bara atau biomasanya, itu kamu perlu mengaktifkan ini satu lagi nih, yaitu yang discrete phase. Yang dimana ini akan otomatis akan nyala sendiri karena kita mengaktifkan reaksi partikel. Reaksi partikel itu ada di pembakaran batu bara. Kan batu bara itu kan solid kan. Tapi kan disemburkan ke dalam ruang bakaran itu kan partikel-partikel kecil ya gitu ya. Nah, ini nanti ini biarkan default aja. Terus yang ini juga bagian tracking biarkan default aja. Physical model juga biarkan default aja. Terus, nah ini yang numerics, ini aktifin combusting di bagian numerics, aktifin combusting karena reaksi pembakaran. Terus habis itu yang lain biarkan default. Klik injection. Terus kamu bikin injeksi baru.
Nah, ini berarti ini injeksi batu bara. Ini nama, ini bebas ya, nama kan bebas ya. Eh, Kalau untuk mempermudah kamu nanti kerja, ya kasih nama aja injeksi batu bara gitu. Kan kayaknya kamu bakal dua dua ini ya, dua injeksi ya, offering ya. Berarti ini nanti biar nggak bingung, injeksi batu bara, satu lagi injeksi biomasa. Terus tipenya itu ada di surface. Karena kita kan eh, telah memberikan naming selection, ingat pelajaran pertama, naming selection berupa inlet coil. Nah, ini kan udah saya kasih nama nih inlet coil. Nah, itu artinya di bagian ini yang dipilih adalah yang ada inlet inlet coil-nya. Nih, jadi nih kalian pilih semua. Ini kalau mau gampang kayak aku ya, ini kalian tahan klik kiri, terus tinggal di drag aja. Tahan klik kiri, mouse-nya tinggal goyangin ke bawah. Kalau mau unselect, tinggal klik kembali. Ini gelap artinya udah kepilih. Kalau mau di unselect, tinggal di klik kembali lagi aja. Kayak gitu. Terus ini combusting. Ini partikel type ganti combusting. Otomatis materialnya berupa coal particle yang sudah kita definisikan di spesies transport di bagian coal kalkulator. Dan ini saya ini aja ya. Ini combusting. Ini eh, yang lain pasti default default. Terus ini scale flow rate by phase area sama inject using normal. Jadi injeksinya itu tuh eh, vektor apa? Vektor kecepatan injek batu baranya itu arahnya normal terhadap permukaan injeksinya. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan adalah diameter. Aslinya diameter batu bara tuh nggak konstan. Jadi ada diameter minimum, rata-rata, dan maksimum. Ini defaultnya uniform. Tapi bisa kamu ganti jadi eh, biasanya kalau kamu nggak mau uniform, ganti Rosin Ramler. Nah, di dalam Rosin Ramler itu ada kamu hanya perlu mengisi tiga variabel ini aja. Minimum diameter, maksimum diameter, sama diameter rata-rata. Biasanya ini udah disediakan sama eh, pihak PLTU-nya gitu. Biasanya sekalian ketika melakukan proximate sama ultimate. Kayak gitu. Nah, ini biar gampang saya ganti jadi uniform aja. Oh, ini temperatur saya ganti ke Celsius ya. Biar nggak biar enak gitu ngeliatnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak mengenai injeksi? Sebelum saya lanjut lagi mengenai injeksi. Ya, boleh silakan nanya. Oke, sebenarnya itu masalah statistik aja sih. Jadi kan eh kalau kamu pengen belajar statistik, kamu pasti eh, pernah mengenal kurva ini, bell curve. Apa namanya? Distribusi normal ya. Yang kira-kira tuh bentuknya kayak gini nih. Nih kayak gitu. Nah, Rosin Ramler itu tuh kayak menunjukkan distribusi eh, partikel batu baranya. Jadi sebenarnya ini masalah statistik aja sih. Jadi ini saya kembalikan ya ke Ramler ya. Nah, Rosin Ramler itu sebenarnya ada tiga variabel.
Satu, dua, tiga, empat. Sorry, lima. Maaf, lima. Yang menunjukkan bagaimana distribusi diameter batu bara dari yang paling terkecil sampai yang terbesar. Gitu. Nah, ini tuh mirip kayak distribusi kurva normal. Sebenarnya ini masalah statistik aja gitu. Kan ketika kita menginjeksikan batu bara kan nggak uniform kan. Kan ada yang ukurannya kecil, ukurannya sedang, ada yang ukurannya besar. Nah, kita kan nggak tahu seberapa meter persebaran tersebut. Bisa jadi yang kecil itu mayoritas, atau sebaliknya bisa jadi minoritasnya tuh yang kecil gitu. Nah, untuk eh, mendistribusikan minoritas dan mayoritas partikel tersebut itu digunakan Rosen-Rummler. Nah, ini coba kamu googling sendiri aja bagaimana cara distribusi Rosen-Rummler ini bekerja gitu. Karena sebenarnya ini kayak matematika aja gitu, kayak matematika ketika kalian belajar statistik yang belajar kurva distribusi normal gitu. Jadi sebenarnya ini tuh menjelaskan bagaimana eh, pemerataan diameter batu bara gitu dengan kelima variabel tersebut, dengan kelima kelima variabel yang saya tunjukin ini gitu. Jadi gitu aja sebenarnya. Dan untuk yang paling akurat tentu saja pakai Rosen-Rummler karena dia taking account minimum, maksimum dan rata. Nah, ketiga kedua yang ini, yang parameter dua di bawah ini itu menunjukkan eh, siapa yang paling mayoritas, apakah maksimum ataukah minimum gitu, kayak gitu. Gampangnya tuh seperti itu. Cuman kalau detail aku nggak terlalu ingat penjelasan Rosen Lumber, tapi in the nutshell penjelasannya seperti itu. Itu masalah distribusi diameter batu baranya. Apakah mayoritasnya besar, apakah mayoritasnya yang kecil, kayak gitu. Ini saya balikin ke konstan aja ya, ke uniform biar gampang. Kayaknya yang covering kan mending besok aja ya, sekalian data aslinya ya. Ini kayaknya kalau covering takutnya nggak keburu. Eh, karena nanti biar enak gitu. Ngejelasinnya dari yang mudah sampai yang paling susah covering. Dan ini kalian masukin berapa temperatur injeksi dari batu baranya gitu. Oh iya, kalau setiap permukaan injeksi itu memiliki eh, mass flow rate yang berbeda, misalnya injeksi sebelah kanan itu 90 ton, injeksi sebelah kiri itu 200 ton ya. Berarti kalian input injeksinya dua kali. Injeksi kanan, terus pilih di sini injeksi kanan, injeksi kol kanan gitu misalnya kasih 90 ton, terus bikin lagi yang kedua injeksi kiri yaitu sebesar 200 ton misalnya. Pilih yang namanya injeksi kol kiri gitu. Gitu. Ini kan biar gampang nih saya seragamkan semua bahwa semua injeksi batu baranya ini nilainya sama. Ini temperaturnya ini agak panas biasanya batu bara ya. Saya nggak hafal berapa nih, saya kasih agak panas aja misalnya 50. Terus ini velocity nggak usah diisi, kenapa? Karena kita hanya cukup perlu mengisi mass flow rate. Jadi nanti biasanya tuh satuannya ton per jam, itu kalian sendiri konversikan ke kilogram per second. Tinggal kali 1000 bagi 3600. Ini saya kasih misalnya 4 gitu ya, 4 kilogram per second. Oke. Terus kalau yang lain nih, ini dibiarkan default aja nggak apa-apa. Ini physical model default. Ini turbulent dispersion. Nah ini biasanya kalau biar lebih apa ya, lebih representatif dunia nyatanya, ini biasanya turbulent dispersinya itu diganti jadi discrete random walk. Ini di checklist aja. Ini maksudnya adalah kita taking account pergerakan random dari gerakan partikel batu bara yang ada di ruang bakar gitu. Makanya kita aktifkan yang discrete random walk. Terus wet combustion ini otomatis akan aktif dan ini nilai ini itu diambil dari call kalkulator. Jadi ini kalian nggak perlu merubah apapun. Dan memang udah
udah aktif dengan sendirinya yang wet combustion kayak gitu. Oke, habis itu klik oke. Nanti akan muncul nih injeksi, terus di close, terus di klik oke lagi. Jangan lupa ya, ini yang di numerics, combustingnya diaktifin ya. Habis itu udah diklik oke aja. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Dari spesies transport, kalau kalkulator, injeksi. Kalau dari saya belum ada sih, Mas. Ya, oke. Terus kita ke material, kita cek. eh di sini ya, ini beda dengan yang sebelumnya nih. Kalau kalian ingat, waktu kita belajar pertama kali spesies transport, reaksi pembakaran gas, gas metan kemarin, ini tuh nggak ada nih. Ini dulu, ini nggak ada. Tapi karena kita pakai partikel batu bara, maka akan muncul kedua eh, ini. Ini ada droplet berupa water liquid, sama ada combusting particle kalau partikel gitu. Terus di sini mixer ini kita cek aja sih, ini nggak perlu disetting, ini kita cek. Ini tuh untuk melihat eh, properti dari mixture ini atau campuran antara udara dengan batu baranya. Nah, ini kalau kalian mau lihat reaksi detail ya, ini kalian klik yang reaction terus diedit. Nah, ini ada dua reaksi nih. Ini yang ini. Ini reaksi pertama. Ini jangan di otak-atik, ini biarkan aja. Ini nggak ada yang dirubah. Kalau mau lihat reaksi kedua, itu ID-nya kalian ganti ke 2. Ini reaksi kedua, reaksi CO. Ini reaksi kedua, karbon monoksida bereaksi dengan oksigen menghasilkan karbon monoksida. Gitu. Nah, sebenarnya ini nanti yang jadi bahan diskusi kalian dengan dosen pembimbing kalian. Eh, karena bisa jadi kalian akan bikin reaksi kimia sendiri. Karena pada dasarnya reaksi kimia itu tuh kompleks. Jadi kan eh, gampangnya sebenarnya kalau reaksi pembakaran itu kan ada bahan bakar plus O2 sama dengan CO2 plus H2O. Sebenarnya itu kalau kita ngomongin di di skala ininya, eh, di skala mikroskopiknya ya, mikroskopiknya ya, masa di skala kecilnya, itu tuh sebenarnya reaksi kimia itu kan ada namanya elemental reaction atau reaksi kimia yang kayak kecil-kecil gitu. Jadi misalnya CH4 itu nanti ke breakdown di C sama H2 gitu-gitu loh. Nah, itu nanti bisa jadi apa ya? Mungkin nanti ini aku ini aja ya, aku ingetin aja itu bisa jadi yang akan jadi perdebatan kalian sama dosen pembimbing kalian. Jadi ini saranku untuk sekarang ini terima dulu aja. Eh, Kalau pas kalian presentasiin metode kalian ke dosen kalian dan dosen kalian setuju pakai metode ini, ya udah lanjutin aja gitu. Karena ada dosen yang reaksi kimianya itu tuh nanti jumlahnya tuh bukan 2 tapi 6. Seperti yang saya tunjukkan yang kemarin tuh. Yang ini nih, yang saya tunjukin kemarin, ini tuh ada 6. Mas, terus bedanya apa? Ya pasti nanti akan beda hasilnya gitu. Karena eh, yang paling lengkap biasanya lebih akurat gitu. Cuman ya tergantung kalian nanti yang mau diincar tuh mau seakurat mana gitu. Nah, yang ini itu ada 6 reaksi tuh. Kalian tambah 5 lagi di sini. Sebenarnya nanti kalau kalian udah ngerti pertemuan ini, nanti kalian bisa ikutin PDF ini untuk dicoba sendiri. Terus dibandingin hasilnya. Kira-kira bedanya signifikan nggak sih? Kayak gitu.
Oke. Jadi tuh saya mewanti-wanti di bagian yang reaction ya. Untuk sekarang kalian terima dulu aja ini dua jenis reaksi doang. Ini reaksi pertama, ini bunyi reaksi pertama, ini bunyi reaksi kedua. Sementara terima ini dulu aja. Oke. Terus ya udah, ini nggak ada yang perlu diotak-atik lagi sebenarnya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Perihal material. Kayaknya nggak ada, Mas. Ya oke, lanjut. Kita move on ke boundary condition. Ini yang perlu kalian setting itu cuma dua, yaitu primary air sama secondary air. Kenapa? Karena nanti bisa di copy. Dan di kelas ini saya tunjukin yang gampangnya aja. Di sini saya menganggap setiap primary air itu nilainya sama. Kalau beda silakan di input manual. Ini tuh dibayangin aja. Ini setiap level itu ada 4 primary air. Terus tinggal dikali aja ini ada berapa level gitu. Eh, ini kayaknya lengkap lengkap singkatnya ini lengkap satu ya. Ini primary, ini primary, ini secondary gitu. Ya tinggal dikali aja. Ini kayaknya ada 5 ke atas gitu ya. 4 kali 5 20. Misalnya kalian punya 20 primary inlet, nilainya beda-beda, ya udah manual gitu. Tapi ini biar gampang di kelas ini saya seragamin semua. Jadi semua primary inlet itu nilainya sama dan semua secondary inlet nilainya sama semua. Baik temperatur maupun mass flow rate-nya. Eh, Oke. Biasanya di di ini di PLTU itu dia pakai mass flow inlet. Ini kan defaultnya velocity inlet ya. Ini kalau kalian buka nih di samping bisa gedein. Ini velocity inlet nih. Semua lagi. Ini kan repot nih. Ganti-gantinya capek satu-satu. Caranya adalah caranya adalah kamu klik dulu nih sekali, tahan shift, terus klik paling bawah supaya dia keselect semua. Klik kanan ke type, ganti jadi mass flow inlet. Mass flow inlet ini. Ini akan menghemat waktu sangat singkat dengan cara ini. Nah, tipenya semuanya udah diganti jadi mass flow inlet. Seperti itu. Terus selanjutnya, ini kalian edit yang paling atas saja. Tapi perlu diingat ya, ini yang diedit ya. Jadi nanti ceritanya adalah, ini kita edit, satu kita edit, terus yang satu itu akan kita copy ke semuanya. Jadi kayak kita copy paste settingannya, biar kita nggak perlu ketik manual satu-satu. Gitu. Jadi yang paling atas ini diedit. Selanjutnya adalah ini dikasih berapa mass flow rate ya. Dan ini juga bisa jadi bahan variasi simulasi, yaitu air to fuel ratio. Tadi inget kan injeksi batu baranya itu 4 kg per second. Misalnya kita air to fuel ratio itu 1 ya. Ya berarti ini satu banding satu maksudnya. Berarti ini 4 gitu. Kalau mau air to fuel-nya rasionya 1,25 gitu, berarti ini lebih banyak sebesar 25%. Gitu. Oke. Jadi itu cara mentranslate bahasa apa ya? Bahasa lapangan air to fuel ratio ke bahasa simulasi. Kayak gitu. Ini kita air to fuel ratio itu 1 banding 1, jadi 4 sama 4.
Terus biasanya seingat saya kalau primer itu nggak terlalu panas. Oke, sekitar 50-an 60-an deh. Saya samain aja 50 ya. Biasanya kalau primer itu di preheat dulu biar pembakarannya tuh efisien. Terus spesiesnya ini jadi kita masukin berapa persentase massa oksigennya. Yaitu ini dicek lagi ya. eh 21 atau 23 dulu Pak. Aku pakai 23 aja ya. 23% ya. Ini 0,23 kali apply. Oke. Sampai sini ada pertanyaan mengenai boundary condition maupun air to flow ratio atau bukan itu, atau pertanyaan mengenai primary air inlet sama secondary air inlet, atau teknis boiler gitu, dari mananya boleh sebelum lanjut. Oke, nice. Ini di apply, di close. Nah, ini ini apa ya? Hack, hack istilahnya apa? Break best practice cara pakai Fluent. Ini kan klik kanan di copy, yang sebelah kanan menandakan sesuatu yang ingin kalian copy, which is yang ini. Lalu yang kiri itu targetnya. Jadi ini Ctrl C, ini Ctrl V. Kalian yang kanan ini kalian pilih yang ada nama primary air-nya semua. Oke. Terus klik copy. Kalau udah berhenti muter, ini di close. Terus lakukan hal yang sama di yang secondary air. Kalau secondary air, ini aku lupa tipikalnya berapa atau peraturannya gimana. Ini kalian cek cek nanti ya. Kayaknya ada apa ya? Ada besaran atau rumus mungkin yang menghubungkan antara air to flow ratio terhadap primary air, secondary air gitu. Dulu lupa aku gimana. Pokoknya ini saya samain aja ya, 4 aja ya. 4 kg per second. Nah, biasanya ini lebih panas, sampai ratusan mungkin. Jadi ini saya kasih 100. Dengan spesiesnya itu juga sama. Ini dia kan injeknya udara ya. Sama kan ya. Ini berarti O2-nya 0,23. Klik apply. Lalu kita copy semua. Bukan copy semua maksudnya. Kita copy yang ini kan klik kanan copy. Ini copy ke yang ada namanya secondary air semua. Oke. Jadi itu aja yang perlu disetting di bagian boundary condition. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum ada, Mas. Oke. Sebentar. Oke, kita lanjut. Sebenarnya itu aja sih yang perlu di setting. Untuk bagian wallnya, ini kalian bisa setting lebih detail. Oh ya, sebelum itu ya. Ini ada yang ketinggalan, sorry.
reaksi pembakaran itu kalian perlu mengaktifkan radiasi. Kenapa? Karena gas karbon monoksida, gas karbon dioksida, sama gas uap air itu dia menyerap radiasi sama memberikan radiasi. Jadi kalian perlu mengaktifkan model radiasi. Nah ini tadi lupa saya jelasin ya. Nah, jadi kalian balik lagi ke model, sorry, ketinggalan. Ini kalian aktifin radiasi. Nah, biasanya kalau kalian mau mensimulasikan efek radiasi dari gas hasil pembakaran, itu biasa digunakan yang discrete ordinate. Jadi ini aktifin aja, terus yang lain biarkan default aja. Lalu klik OK. Karena nanti hasil simulasinya akan lumayan berbeda jauh tanpa dan dengan uh, radiation model. Karena adanya gas karbon dioksida itu, karena kan dia ini ya, uh, kenapa disebut gas rumah kaca kan karena dia menyerap radiasi kan. Nah iya sama ini kayak gini, kita sedang memodelkan gas karbon dioksida itu menyerap radiasi gitu. Nah baru deh kalau kalian mau lebih detail atau lebih sedikit lebih akurat, kalian bisa edit di wallnya dengan memberikan konveksi atau radiasi gitu. Jadi kayak ya sedikit lebih lebih akurat lah gitu. Jadi kalian bisa menyeting ini nih pakai mix, terus tinggal dikasih aja berapa koefisien H-nya. Ini tipikal aja, kasih aja nilai 10 gitu. Ini ambient temperaturnya anggap suhu luar 32 gitu. Ini ya udah nih default aja, ini ganti 32 ambiennya, terus ya udah gitu. Terus tinggal di copy aja ke semua wallnya. Itu itu apa ya? Itu settingan kecil tapi biar sedikit lebih akurat aja gitu. Biar apa ya? Biar sedikit good to be true gitu. Bukan too good to be true. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan mengenai settingan wall ini. Ini sih opsional sih. Ini kalau mau skip juga nggak apa-apa sebenarnya. Karena ini kan sebenarnya ini heat loss ya. Ini kan kalian artinya kalian taking account heat loss karena radiasi dan karena konveksi. Eh, ini bisa diikutkan, bisa nggak apa-apa, bebas. Atau kalian mau mengasumsikan adiabatik juga nggak apa-apa. Yang penting kalian backingan klaim kalian tuh kuat aja gitu. Yang penting itu aja sih. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau dari saya nggak ada, Mas. Oke, lanjut. Nah, habis itu, oh ini dia. Kita ke metode. Nah, ini mungkin beda beda apa ya? Beda guru mungkin beda cara ya. Tapi aku saranin untuk simulasi pertama kali kalian coba dulu ini di bagian spatial discretization. Ini semua yang ada second order ini kalian ganti jadi first order semua. Kenapa? Karena biar nanti simulasinya tuh lebih lancar gitu. Ini diganti ke first order semua. Jadi yang ada kecuali pressure ya. Pressure itu nggak ada. Pokoknya yang bisa diganti first order itu diganti first order semua. Biar simulasinya tuh lebih lancar. Terkadang simulasi boiler itu sulit konvergen atau ada istilah namanya ketidakstabilan numerik.
Jadi ini biar biar lancar. Ini coba kalian pakai first order dulu. Nah, kalau mau lebih akurat nanti boleh dicoba yang second order. Seperti itu. Oke. Dan untuk memonitor konvergensi, ini kalian bisa memasukkan report definition berupa surface report. Kalian bisa pakai area weighted average dengan kalian memonitor temperatur keluaran yang ada di outlet. Jadi supaya sebagai apa ya, sebagai monitor kita bahwa simulasi kita konvergen atau simulasi kita bisa dikatakan akurat secara numerik. Kalian bisa bikin report definition dengan memberikan nama temperatur di outlet kayak gini. Jadi nanti kita convergence kriterianya itu pakai yang ini, pakai temperatur di outlet. Kalian bisa mengaktifkan ini di report definition. Seperti itu. Oke, habis itu ini diklik OK aja. Terus ini di initialize, diklik kanan initialize. Habis itu tinggal di run calculation aja. Ini saya save dulu. Ini kasih 100 iterasi aja. Cari tag semuanya. Nggak ada. Ini saya calculate. Nah, oke, ini sambil nunggu running, ini bisa istirahat dulu atau mau diskusi perihal apa itu tugas akhir boleh, perihal boiler apa data. Sebenarnya yang perlu digaris bawahi sih data collection ya. Sebenarnya saya tadi pengen bahas data collection karena itu lumayan lama pembahasannya. Cuman karena lupa ada di komputer satunya, jadi saya tunda dulu ya data collection aja. Atau nanti mungkin saya bisa listin di Excel data-data apa aja yang perlu kalian siapin. Eh, Nanti akan saya nanti kan kita bisa diskusi satu sama lain gitu. Atau kalian ada tanggapan gitu mengenai input data apa aja yang perlu disiapin dari boiler. Mungkin kalian mau komentar atau mau nanya atau mau diskusi juga boleh. Sambil ini nunggu mungkin 10 menitan kali ya. Ini mungkin di iterasi 50 ini saya stop aja ya. Ini kan buat contoh doang ya. Kayak gitu. Ya, jadi boleh mau diskusi soal data data collection buat simulasi boiler atau co-firing atau apapun itu boleh nanti minta pendapat saya boleh juga. Jadi gitu ya. Ini saya tunggu di 50-an mungkin kali ya. Oh iya, fluid domain boleh boleh. Ya ya, fluid domain.
Oh, eh, oke. Jadi pertanyaannya gimana cara masukin pipa ya? Saya jawab yang gampang dulu aja ya. Ini pertanyaan kedua gampang ya. Itu referensinya dari mana? Itu dari project waktu itu pernah ada project kan di lab Perpal, udah lama banget sebenarnya. Itu pokoknya dari jadi gini, jadi itu project karena punya S2. Jadi ada orang PLN S2-nya di ITS, terus proyekan eh, bareng sama teman saya, kita ngajarin dia cara simulasi boiler, terus kita gambarin ya ukurannya dari dia semua pokoknya. Jadi itu itu tuh dari lapangan, drawing lapangan beneran. Cuman saya lupa nama PLTU-nya apa, udah lupa nggak ingat gitu. Dan ukurannya itu juga udah nggak tahu kemana. Pokoknya sisanya itu aja pokoknya data yang saya punya. Cuman ada gambar domainnya. Kalau ukuran ukuran PLTU-nya gitu, itu udah nggak tahu kemana dokumennya. Terus yang pipa-pipa ini, nah ini digambar. Ini kan kayak kamu udah gambar ya. Ini tuh maksudnya gambarmu kayak gini bukan? Ini ya. Ini maksudnya di SolidWorks-mu itu kayak gini bukan? Ini ya, detail gitu ya maksudnya ya. Pipa-pipanya ada ya, kayak gini ya. Kayak kayak gini bukan? Detail gini bukan pipanya? Atau saya coba buka Smash Claim dulu ya, biar lebih enak bayanginnya, yang nunjukinnya. Oh iya iya, oke oke. Eh iya ya kebayang. Bentar ya, ini pakai Smash Claim aja, ngejelasinnya lebih gampang. Ini kan terlalu rendah ya temperaturnya ya. Ini harusnya nggak di bawah 100 sih. Ini berarti mungkin ada kita masukin boundary yang kurang kurang apa ya? Kurang real. Biasanya tuh keluaran boiler kayak sekitar 300-an, 400-an tergantung beban apa? Bebannya lagi full load apa enggak. Eh ya namanya juga contoh ya. Setidaknya kalian paham secara setup deh. Nanti kalau benar apa enggaknya itu tinggal dicocokin sama data lapangannya aja nanti. Kalau nggak salah saya pernah ngasih boiler yang beneran ya. Sebentar.
Dulu ya, buka space claim dulu ya. Ini saya stop aja deh. Ini saya stop biar nggak lemot. Terus saya save. Ini maksudnya ini eh, nanya cara bikinnya, apa nanya gimana cara masukin pipanya? Yang mana? Oh, masukin pipanya. eh Ya udah deh. Yang tadi itu kamu stop aja, kalian stop aja, terus di close. Ini ada setengah jam, sekitar setengah jam lagi kita belajar pre-post masukin pipanya ya. Tapi aku tanya dulu, untuk post processing udah lancar belum? Maksudnya udah tahu gitu apa aja mau diambil gitu di simulasi boilernya. Sebenarnya kan kalau post processing kan gitu-gitu aja ya. Mau simulasinya boiler kayak atau pembakaran pesawat jet kayak sebenarnya sih kurang lebih ya yang diambil itu aja, cuman beda lokasinya aja gitu sama beda bentuknya aja. Yang penting kalian udah tahu polanya yang saya tunjukin kemarin tuh paling nggak jauh-jauh beda dari kontur, pakai kontur paling tinggal ganti variabel aja temperatur, kecepatan bisa atau ganti spesies gitu. Gitu paling. Untuk yang post pro udah ini belum? Maksudnya udah kebayang belum? Maksudnya yang mau diolah tuh apa aja di boiler ini gitu. Kalau belum sih bisa besok nanti kan masih ada besok gitu. Sekarang ini setengah jam kayaknya eh, karena pertanyaannya mengenai domain ya udah setengah jam lagi nih belajar domain aja nggak apa-apa gitu. Kalau post pro mah bisa besok. Oh, berarti ini domain aja ya. Ini ya ini kalkulasi yang ini saya ini aja. Oke nggak apa-apa. Nah ini tadi saya klik apa? Ini klik kanan terus select solution as up to date apa gitu. Terus di save. Nah ini saya kasih result buat nanti kita akan coba olah di pertemuan selanjutnya. Nah coba kamu buka ini saya kirim ulang aja ya.
Ya, ya, sorry, sorry. Ini domainnya saya kirim ulang. Nah, itu file ada di grup. Coba buka yang ini. 26. Salah satu. 26. Bisa. Kalau cuman open bisa. Ini kan di file open. Terus ada SLDPRT. Bisa, bisa. Bisa langsung tanpa disepas jadi SDP. Oke, sebenarnya kita tuh nggak masukin pipa secara bentuk pipa beneran gitu. Jadi nggak dimasukin lakukan pipanya kan kalau boiler kan ada lakukannya ya kayak usus gitu kan ya. Jadi itu sebenarnya kita nggak masukin itu gitu. Em, yang kita masuk ya yang kita buat adalah sebenarnya itu eh, nanti tuh namanya ada namanya poros domain seperti yang sudah saya singgung di pertemuan pertama. Jadi sebenarnya pipanya itu yang dimasukin bentuknya balok, balok juga ujung-ujungnya gitu. Nah, cara untuk memasukkan pipa-pipa reheater dan economizer itu, nah caranya adalah kalian harus bisa membayangkan si apa ya, si lekukan pipanya itu tuh eh, kayak gimana sih gitu. Ini agak susah saya ini sih soalnya nggak ada gambar aslinya. Eh Misal ya, ini saya buat transparan dulu ya. Saya gambar manual aja. Ini transparan. Misal ya, pipanya itu tuh dia kayak gini nih. Di sini, set, jelek lagi. Misalnya kayak gini nih. Dia di tengah, kayak gini. Ke atas gitu. Nah, kalian gambar kotak atau balok sebesar tumpukan pipanya itu. Jadi kayak gini. Misalnya kalian mau gambar, ini kan ruang bakar ya. Ini kan teks pembakaran di sini. Berarti kan di sini kan superheater ya. Di daerah sini ya. Atau di atas sekitar sini ya. Nah, cara gambar pipa pipa superheaternya itu, ini contoh aja ya. Eh, Nanti kalau kalau kalian punya punya PDF-nya sih lebih enak. Saya ngerangin ya, cuman saya nggak punya. Jadi ini agak mengawang-awang aja dulu. Kalian gambar atau bikin sketch di tengah sini. Caranya adalah kalian bikin plane, klik permukaannya bebas di ini, bikin plane, terus di move, sembarang aja move, tekan escape. Nah, terus kalian sketch.
Nah, kalian gambar balok atau kotak sebesar ukuran dari eh, meliuk-meliuknya pipa tersebut gitu. Kayak gini. Nah, ini di hide, terus kalian pull untuk diberikan dimensi. Terus ya udah, ini ini merupakan daerah superheater kalian. Jadi ini namanya superheater kayak gitu. Jadi gambar manual. Jadi tuh yang digambar tuh bukan pipanya sebenarnya, tapi balok-balok ini nih. Balok ini merepresentasikan volume total dari pipa heaternya, tapi digambarkan balok, bukan meliuk-meliuk gitu. Jadi nanti ada banyak nih, ada superheater 1, superheater 2, heater dan lain-lain gitu. Kayak gitu. Jadi tuh konsepnya seperti itu ya. Jadi yang digambar tuh volume volume superheater pipanya. Bentuknya tuh balok, bukan meliuk-meliuk gitu. Jadi itu konsepnya dulu deh yang perlu kalian tekanin tuh itu dulu gitu. Ada pertanyaan nggak? Oke, berarti ini ya eh, cukup bayang ya. Nah, tapi eh, gambar ini deh, gambar balok ini udah ngerti belum cara gambar baloknya? Pokoknya langkah pertama adalah ini deh gampangnya. Langkah pertama kalian bikin eh, balok yang merepresentasikan volume reheater ataupun volume superheater. Kalian gambarin sebagai balok. Nah, sampai gambarin balok di dalam domain boilernya udah kebayang belum? Atau bisa nggak gitu cara gambarnya? Saya saranin sih gambarnya mendingan di SpaceLab, jangan di SolidWorks. Karena lebih gampang di SpaceLab. Karena habis ini tuh ada langkah lagi yang lebih mudah dilakukan tuh di SpaceClaim dibanding di SolidWorks gitu. Gimana mengenai balok splitter ini? Ya nggak apa-apa kalau boiler dari SolidWorks nggak apa-apa. Tapi saranku kalau mau modelin pipa-pipa poros domain ini itu mendingan di SpaceClaim. Tapi kalau boilernya di SolidWorks nggak apa-apa. Nah, selanjutnya kalian perlu mengurangi volume domain boiler dengan volume pipa pipa superheaternya. Caranya adalah cara menguranginya pakai combine. Klik combine sekali, pilih volume utamanya, yaitu boiler ini, pilih domain utama boiler, pilih yang mau dikurangin, yaitu yang superheater ini. Sisanya itu di delete, yang ini. Pokoknya salah satu di delete aja pokoknya. Ini saya delete yang bawah, terus tekan escape. Maka nanti dia akan bolong seperti ini. Nah, ini itu yang jadi namanya poros domain nanti, atau poros media, atau poros zone. Seperti itu. Itu artinya sekarang kalian punya dua domain. Satu domain udara, satu domain poros. Kan selama ini kan kita cuman setting satu domain ya. Cuman satu cell zone condition. Ini nanti akan ada banyak cell zone condition. Berarti ada superheater, ada reheater, ada economizer gitu. Begitu. Ada pertanyaan nggak mengenai combine?
Nah, eh, nanti ini kan lakukan beberapa kali sampai semua volume economizer dan reheaternya kan pasti ada banyak tuh kan reheater kan nggak cuma satu section kan berarti akan ada banyak nih. Nah, eh, setelah kalian melakukan ini semua tadi kalian bikin domain gambar terus di combine di subtract gitu. Jangan lupa nanti di share topologi. Share topologi itu ada di sini. Terus nanti klik share. Terus klik oke. Share topologi berfungsi untuk menyatukan dua mesh dari dua domain yang berbeda. Jadi meshnya biar nyambung. Seperti itu. Nanti, jangan nanti deh. Besok pagi deh. eh, File lengkapnya saya kasih nanti gimana bentuk domain yang full gitu. Yang ada sama pipanya gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak mengenai pembentukan superhitter ini? Belum, Mas. Belum ada pertanyaan. Oke, sebentar ya. Ini saya masih penasaran domain boilernya ada nggak ya? Nggak ada lagi. Berarti besok aja udah. Ininya. Ah, terus ya udah itu doang paling yang bisa saya ajarin. Post Pro kalau saya jelasin sekarang nggak nggak sempat waktunya. Paling atau nggak ini sisa waktu 10 menitan mungkin buat diskusi aja gitu. Mau tanya apa atau nanti ini sisa satu pertemuannya mau difokusin apa gitu misalnya mau co-firing gitu nanti coba saya saya siapin materi co-firing atau pengen lebih detail settingan boilernya soalnya ini yang tadi saya ajarin itu belum detail kenapa karena belum memperhitungkan penyerapan panas dari superheater dari reheater dari economizer gitu karena sengaja saya kasih perlahan karena biar nggak terlalu banyak nanti informasinya gitu. Jadi sisa hari terakhir nanti bisa ini nih, mungkin nanti bisa dilamain di hari terakhir. Nanti misalnya 1 jam pertama mau bahas settingan ini boleh, mau uh, review bikin domain boiler yang benar tuh gimana juga boleh. Atau nanti dari kalian kalau kalian punya data yang bisa kita otak-atik bersama itu lebih enak sih gitu. Ya boleh nanti next kita akan lanjut belajar setup co-firing bedanya apa nanti gitu ya. Boleh boleh. Terus ada lagi nggak? Co-firing paling sejam lah. Eh, mungkin kalau sejam lagi bahas full setup mungkin masih bisa gitu. Ada lagi nggak selain co-firing? Ya udah itu aja ya.
Tapi yang co-firing ada ininya nggak? Udah ada ininya belum? Proximate sama ultimate-nya biomasanya nggak? Udah ada belum? Karena biar enak aja gitu. Soalnya kalau nggak ada nanti saya cari sendiri gitu. Karena udah ada belum? Batu baranya apa? Yang udah ada apa aja datanya? Nanti bisa kita masukin informasi itu ke domain kita ini nanti gitu. Oh iya, dan nanti boleh ya di share ya persentase yang tadi ya kan ada ash, ada volatile, ada moisture, CHONS. Nanti eh, bisa langsung di share aja di Telegram ya. Paling kalau batu bara ambil di internet kan banyak ya. Kalau biomasa kan nggak terlalu banyak gitu. Ya udah, ada lagi sebelum saya akhiri. Oke ya, kayaknya bisa mengikuti dengan baik. Berarti nanti semoga nanti di pertemuan terakhir semuanya udah ke cover. Setidaknya yang saya tahu mengenai simulasi ini udah saya bagikan semua ke kalian. Paling nanti dari kalian tinggal apa ya? Tinggal melanjutkan gitu atau mungkin malah memperbaiki settingan dari saya yang lebih akurat itu gimana gitu. Pokoknya jangan lupa nanti selalu libatkan diskusi dengan dosen pembimbing gitu. Karena kan beliau yang lebih mengerti sebenarnya. Kalau dari saya sih dari orang simulasi pertama cari settingan yang gampang dulu. Nanti dari settingan yang gampang akan berangsur-angsur jadi settingan yang cukup sulit sehingga dapat mempresentasikan aliran lebih nyata dan lebih real dan lebih akurat. Jadi sih paling gitu aja. Eh, Ya udah, saya akhiri aja. Ini juga last order juga. Eh, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa di pertemuan yang terakhir. Makasih, Mas. Yuk, sama-sama.